Safari Anies Baswedan ke beberapa daerah se-Indonesia mulai mendapatkan ganjalan. Di Aceh, Riau, Jawa Barat, izinnya dicabut. Apakah ini ada seseorang yang memerintahkan untuk dicabut Safari Anies Baswedan, atau memang ini tidak diperbolehkan, atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Safari Anies Baswedan mendapatkan respon yang tidak menyenangkan dari pihak-pihak yang seharusnya memberikan izin, karena menjelang kegiatan safari hal itu tidak diperbolehkan, alias izinnya dicabut. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita kupas dan kita analisa apa yang terjadi dan bagaimana jalan keluarnya. Pertama kita lihat di tempo.co. Selain Aceh, Nasdem sebut Riau juga cabut izin penggunaan tempat untuk safari Anies Baswedan. Wah, ini kok kelihatannya serius ini. Izin, cabut izin. Jadi sudah menyampaikan izin tapi dicabut izinnya. Kemudian yang kedua kita baca di CNN Indonesia. Nasdem, Pemda cabut izin safari Anies di Aceh dan di Jabar. Oh, kok tidak hanya Aceh dan Riau, Jabar juga. Kemudian kita lihat di CNN juga, Pemprov Aceh bantah cabut izin acara Anies karena politik. Terus apa? Ayo kalian pilih yang mana dari 3 berita tadi. Oke, kita yang pertama dahulu, kemudian kita lompat nanti ke yang ketiga. Di Tempo, selain Aceh, Nasdem sebut Riau juga cabut izin penggunaan tempat untuk safari Anies Baswedan. Tempo.co, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menerangkan partainya mendapatkan informasi bahwa izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru, Riau juga dicabut. Adapun Anies dijadwalkan menyambangi Aceh pada 23 Desember 2022. Namun, izin penggunaan tempat di salah satu taman tiba-tiba dicabut. Sebenarnya hal seperti di Aceh tidak terjadi di daerah lain. Walaupun saya sudah mendapatkan informasi bahwa Provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama. Ali menceritakan konteks pencabutan izin penggunaan tempat di Riau. Menurut dia, pemerintah daerah sekonyong-konyong mencabut izin karena bakal menggelar kegiatan di hari yang bersamaan dengan kegiatan safari Anies. Bagi Nasdem, senyum-senyum saja mendengar itu, nanti masyarakat yang menilai perilaku pejabat daerah yang seperti itu. Wow, jadi seakan-akan dalam bahasanya Nasdem itu ada kegiatan yang sama. Kendati demikian, Ali mengatakan peristiwa semacam ini tidak bakal menyurutkan semangat Nasdem dan Anies untuk bersafari. Kita loncat di CNN. Pemprov Aceh bantah cabut izin acara Anies karena politik. Ini apa? Kalau di Riau tadi katanya ada acara yang bersamaan. Kemudian kalau pada Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh membantah ada motif politik di balik pencabutan izin pakai Taman Ratu Safiatuddin untuk acara silaturahmi Anies Baswedan. Kepala Disbudpar Aceh Al-Muniza Kamal mengatakan agenda silaturahmi Anies dengan warga bertepatan dengan renovasi. Kok sederhana? Renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tak bisa dipakai. Padahal awalnya sudah dapat izin.
bukan terkait politik, tidak ada niat kita untuk ke sana. Ini murni karena ada renovasi di bagian panggung utama. Mungkin kita bisa tersenyum-senyum semuanya. Sebelumnya Partai Nasdem mengajukan izin pemakaian Taman Ratu Safiatuddin melalui IPTD Taman Sari, Taman Seni dan Budaya. Kemudian pada tanggal 25 November surat izin pemakaian taman itu dikeluarkan oleh UPTD. Oh, sudah dikeluarkan. Oke, namun 3 hari berselang surat izin keluar, pihak UPTD kembali mencabut izin tersebut dengan surat baru dengan tanggal 28 November. Surat tersebut sampai ke DPW Partai Nasdem tanggal 30, lama ya, 28 November ke 30 November, padahal satu daerah. Kami belum menerima surat pencabutan izin tersebut, kata Ketua DPW Partai Nasdem, Taufikul Hadi saat jumpa pers. Meskipun versi dari UPTD sudah. Meski begitu, Partai Nasdem tetap menggelar safari politik Anies Baswedan di Aceh pada Jumat besok. Anies akan tiba di pada Aceh dan dijadwalkan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian pada Sabtu dilanjutkan dengan jalan santai sekaligus silaturahmi dengan warga Aceh di kawasan Pangu, Ule Kareng, di mana sebelumnya kegiatan itu akan digelar di Taman Ratu Safiatuddin. Jadi berubah di kawasan Pangu, Ule Kareng. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kok bisa-bisa ya masih ada tidak diperbolehkan, dalam artian dicabut izinnya. Padahal surat izin sudah dikeluarkan pada tanggal 25. Kemudian 28, tapi surat nyampe adalah 30. Meskipun teman-teman partai, maksudnya Partai Nasdem, itu tetap harus tetap ada kegiatan meskipun tidak di tempat yang awal. Dan kalau kita melihat di lainnya di Jawa Barat juga, ini masa sih ini sampai terjadi seperti itu? Terjadi di Aceh, insiden pencabutan izin terjadi di Aceh dan 2 daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Di Aceh, Anies rencananya akan menggelar acara di Taman Ratu Safiatuddin yang sudah saya katakan. Pecinta masa depan negeri, itulah berita tentang pencabutan izin kegiatan safari Mas Anies Baswedan. Dalam bahasanya kalau di Riau itu karena ada kegiatan yang sama. Kalau di Aceh panggung utamanya sedang direnovasi. Meskipun pada sebelumnya tanggal 25 November itu surat izin sudah keluar 28, tapi nyampe nya 30 November surat pencabutan surat izin baru nyampe. Coba bayangkan, masa sih pemerintah daerah tidak mempunyai jadwal untuk misalkan merenovasi sebuah tempat, taruhlah panggung utama dari Taman Ratu Safiatuddin, masa sih tidak? Karena apa? Yang jelas izin itu keluar itu kan dari pimpinan, nggak mungkin dari anak buah. Tapi selanjutnya ada perubahan atau pencabutan izin. Begitu juga yang terjadi di Riau. Di Riau, di situ katanya ada acara yang sama, digunakan acara yang sama. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisa saya, pertama, surat izin itu perlu diberikan kepada siapapun ketika temanya adalah tema kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang diperbolehkan, kecuali pada kesempatan besok temanya adalah
berkampanye. Nah, kalau berkampanye maka tergantung pada bagaimana aturan kampanye. Tapi kalau sifatnya silaturahmi, ya seperti Pak Jokowi menggunakan GBK ataupun yang lain menggunakan fasilitas umum, di situ tidak ada kampanye, maka nggak apa-apa. Apalagi sampai hari ini kan memang belum ada tahapan kampanye. Jadi kalau perizinan itu, ya itu dikeluarkan atau fasum atau apapun lah, sebaiknya memang diperbolehkan untuk digunakan untuk siapapun membuat kegiatan, selama tidak anarkis, selama tidak mengundang bahwa itu kampanye ataupun lainnya. Kemudian yang kedua, kegiatan yang sifatnya untuk membangun silaturahmi, seperti para orang-orang penting di negeri ini silaturahmi ke pondok pesantren, ke berbagai panti jompo, itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk bagaimana kalau dalam hal penelitian melihat fenomena. Nah, kalau dalam hal sebagai pemimpin, bagaimana merasakan rasanya para rakyat itu. Sehingga ketika muncul pencabutan surat izin, maksudnya surat izin itu sudah dikeluarkan dan selanjutnya dicabut, kalau menurut saya, pertama, ini malah memberikan tamparan tidak baik terhadap pemerintah yang mengeluarkan tersebut atau yang mencabut izinnya. Meskipun beralasan bukan karena politik, tapi karena renovasi ataupun mempunyai kegiatan yang sama. Gak mungkin sebuah lembaga memberikan izin dahuluan dan selanjutnya dicabut dan kemudian dibuat alasan yang ya sepertinya tidak masuk akal, karena awalnya sudah memberikan surat izin. Ini mengingatkan terhadap pola Orde Baru. Jadi pola Orde Baru adalah orang-orang yang baik, bagaimana dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Padahal tujuannya adalah menyapa masyarakat, bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga, ini akan memberikan catatan yang tidak baik dalam pembangunan demokrasi di negeri ini. Karena ya tidak setiap orang mempunyai kemampuan kapasitas untuk bersilaturahmi seperti itu. Mungkin ada yang berpendapat, loh itu kan berpolitik. Bisa diklarifikasi apakah hari ini sudah tahapannya tentang kampanye, pertama. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada partai politik yang mengusung didaftarkan ke KPU? Selama itu belum terjadi, maka dalam bahasa silaturahmi itu boleh-boleh saja. Di luar itu semuanya, malahan yang akan diuntungkan adalah Mas Anies Baswedan. Dia semakin banyak orang yang mencabut izinnya, maka Mas Anies Baswedan ya secara langsung memang ya bukan diuntungkan sih, ya dia seperti kegiatannya dipangkas atau kegiatan yang sudah disiapkan dengan baik kemudian ditiadakan, dan ini secara langsung kecewa Mas Anies ataupun orang-orang di sekitar kanan kirinya. Tapi kalau Anies Baswedan tidak menyerah, tetap membuat kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi, maka akan mendapat apresiasi dari masyarakat. Sudah bukan waktunya siapapun, apakah elit pemerintah ataupun penguasa, itu mengebiri gerakan masyarakat sipil dengan berbagai alasan.
Jadi kalau satu diperbolehkan, maka yang lain itu juga diperbolehkan. Kecuali ini adalah silaturahmi yang mengancam terhadap negara. Akan menjadi catatan yang tidak baik dalam perjalanan pembangunan kebangsaan kita. Semoga tidak ada lagi tempat-tempat lain yang mencabut izinnya atau melarang perizinan. Ini tidak hanya berlaku untuk Anies Baswedan, tapi juga Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, ataupun yang lain. Intinya bahwa biarkanlah mereka berkomunikasi yang baik dengan rakyat, supaya rakyat yang disapa itu senang. Ketika senang, maka menuju kebahagiaan, kesejahteraan akan muncul. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.